Telak, Irma Nasdem tunjukkan Gatot tidak punya kualitas jadi presiden. Ditulis oleh Nina Nur dari siwo.com. Irma Suryani Caniago dari Partai Nasdem, termasuk politisi idola dalam masa-masa Pilpres 2019 lalu. Sepak terjangnya di berbagai forum sangat sangar dan jadi salah satu politisi yang menarik untuk disaksikan ketika harus berdebat dengan kubu lawan waktu itu. Argumennya sangat menohok tanpa basa-basi. Bahkan Fadlizon pun bisa kena dengan telak. Saya suka gayanya, mantul banget. Nah sekarang ini, giliran Gatot Nurmantio yang merasakan nuampolnya berontongan peluru dari seorang Irma. Irma mencermati langkah kami atau Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia yang mengirim surat terbuka buat Presiden Jokowi. Salah satu permintaan yang disampaikan adalah soal penayangan kembali film G30 SPKI. Irma juga menyoroti dibubarkannya deklarasi kami di Surabaya oleh pihak kepolisian. Sejalan dengan itu semua, Irma juga menunjukkan bahwa Gatot sangat minim kualitas untuk nyapres. Ya, kita semua paham kok, bahwa rame-rame kami ini kan sebenarnya mau dimanfaatkan oleh Gatot sebagai penunjang ambisi pribadinya yang belum kesampaian, yakni mau nyapres. Dilansir jpnn.com, soal Gatot dan kami disampaikan Irma pada hari Sabtu lalu 26 September. Irma bertanya balik, soal Gatot dan kami, memang apa jasa mereka selama ini pada Indonesia? Apa prestasi mereka hingga merasa bisa menyelamatkan Indonesia? Rakyat juga tahu kok apa dan siapa mereka. Di saat pandemi ini misalnya, boro-boro turun bantu rakyat, yang ada cuma nyinyir dan bikin gaduh. Entah apa yang mau mereka selamatkan. Minimal mereka punya modal sosial begitu untuk rakyat, baru koar-koar, sambung Irma. Betul, apa prestasinya? Apa kualitasnya kok merasa sok pintar bisa menyelamatkan Indonesia? Kelihatan sekali ambisi pribadi mereka dengan tidak mentaati protokol kesehatan selama pandemi. Soal pemutaran film G30 SPKI, menurut Irma, hal itu tidak penting karena banyak pihak yang menggugat kebenarannya. Bagi Irma lebih penting untuk melaksanakan penataran P4 dan kurikulum pendidikan moral Pancasila. Karena saat ini banyak generasi muda yang tidak paham Pancasila dan tidak mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Justru itu yang berbahaya bagi keutuhan NKRI, tegasnya. Dan yang paling menohok adalah pesan Irma buat Gatot dan kami. Selamatkan saja dulu organisasi mereka agar dapat pengakuan rakyat. Gak usah rumongso gede atau merasa besar, pungkasnya, sembari tertawa yang pasti. Berasa kena pukulan beberapa kali gak sih? Kemudian, menyusul pembubaran deklarasi kami di Surabaya oleh pihak kepolisian, Irma pun menanggapinya dengan ungkapan-ungkapan yang menarik. Sesungguhnya saya prihatin dan iba pada Gatot Nurmantio, karena jadi alat propaganda orang-orang sakit hati. Sayangnya, sepertinya beliau malah menikmati itu, ucap Irma. Rakyat saat ini sedang bersatu padu dengan pemerintah menanggulangi pandemi, bukannya berempati dengan melakukan pendampingan dan turun memberikan bantuan bagi-bagi masker kek, hand sanitizer kek, sambung Irma. Ini sih sentilan satir kelas tinggi, menunjukkan betapa kurang pintarnya Gatot yang mau saja diperalat di tengah masa pandemi. Dan Gatot pun sepertinya memang tidak punya pilihan lain, kecuali bergabung bersama kami. Mantan Panglima TNI lo ini, bukan orang biasa apalagi kelas receh. Apakah Gatot tidak pede dengan jabatan-jabatan yang pernah dia pegang? Kata Irma, kalau cuma nyinyir dan menjelek-jelekan pemerintah, kami dan Gatot tidak bakal laku. Kegiatan itu hanya laku untuk oknum-oknum yang memang berusaha mengganti Pancasila lewat provokasi agama, ujar Irma. Memalukan, seorang mantan Panglima seharusnya bisa menahan diri dan memberikan diskursus politik lewat jiwa korsa pada pemerintah yang pernah menempatkannya sebagai Panglima, ujar Irma. Dan yang terakhir, Irma menegaskan lagi minimnya kualitas Gatot sebagai seorang pemimpin, apalagi kalau mau nyapres. Kasihan saja, karena di saat penerapan protokol COVID-19 dengan social distancing, beliau malah melanggar. Bagaimana mau jadi pemimpin kalau untuk hal seperti ini saja tidak peduli dengan keselamatan orang lain, pungkas Irma. Bagaimana? Telak bukan? Irma menunjukkan bahwa Gatot ini jauh sekali kualitasnya terkait dengan ambisi pribadinya mau nyapres. Partai Nasdem merupakan salah satu partai yang akan melakukan konvensi capres untuk 2024. Ini semacam peringatan untuk Gatot. Begitu banyak blunder yang dilakukan Gatot bersama kami. Sementara kalau mau nyapres tentunya sangat membutuhkan kendaraan politik, yakni partai politik. Masa Gatot ini tidak menarik pelajaran dari Pilpres 2019? Dia sendiri kan yang waktu itu capek-capek keliling-keliling menemui para ketum partai dan akhirnya gigi jari. Mestinya Gatot kemudian mencari prestasi agar bisa diperhitungkan di Pilpres 2024, bukannya nyari penyakit dan blunder bersama kami. Ya udah, telan saja sendiri.
Terungkap, Pinangki dapat perlakuan khusus, Mahfud benar soal moralitas jaksa. Ditulis oleh Nina Nur dari siwo.com. Sekitar 2 minggu lalu, Mahfud MD berbicara di depan jajaran Kejaksaan Agung dan Jaksa Agung. Mahfud MD bicara soal moralitas, soal penegakan hukum di Indonesia yang terkesan sudah jelek di mata masyarakat. Sudah sangat jelek kesan penegakan hukum kita di masyarakat. Nanti diperas, nanti malah ditangkap, dan sebagainya. Saya tidak bisa melakukan apa-apa. Presiden tidak bisa melakukan apa-apa karena semua punya batasan kewenangan. Karena itu perlunya pembinaan dan moralitas, kata Mahfud. Dilansir cnnindonesia.com, Mahfud juga mencontohkan kewenangan jaksa yang kerap disalahgunakan. Masyarakat pun menilai sikap dan moralitas para jaksa, termasuk penegak hukum lain, telah bobrok. Saya bisa membuat pasal ini untuk membuat orang yang salah jadi tidak salah. Saya bisa menghukum orang ini padahal tidak salah. Saya bisa cari buktinya. Itu adalah praktik industri hukum dan masyarakat sekarang sudah kritis, ujarnya. Mahfud memberikan kuncinya untuk mengubah paradigma dan sikap para jaksa itu. Kuncinya dalam membina insan kejaksaan adalah moral. Sudah tidak bisa dibohongi, kita harus transparan dan akuntabel, kata Mahfud. Mahfud juga memperingatkan para penegak hukum bahwa di era keterbukaan informasi sekarang ini sangat sulit untuk mengelak ketika membuat kecurangan dalam menangani sebuah perkara. Masyarakat saat ini juga semakin kritis dan gemar memantau kinerja para penegak hukum. Waktu itu, oleh pihak oposisi, publik dibuat lebih memperhatikan bagian pernyataan Mahfud yang menyebut dirinya dan Presiden Jokowi tidak bisa melakukan apa-apa. Padahal harusnya pernyataan Mahfud itu dicermati secara keseluruhan dan dilihat konteksnya. Mahfud sedang menyentil pihak kejaksaan. Dalam waktu bersamaan, dalam kasus Joko Chandra, ada para penegak hukum yang terlibat dan jadi tersangka. Dalam kasus suap yang diterima Jaksa Pinangki Sirna Malasari, bahkan nama Jaksa Agung pun sudah disebut-sebut. Belum lagi soal terbakarnya gedung Kejaksaan Agung pada akhir Agustus lalu yang baru-baru ini dinyatakan dibakar dengan sengaja. Semua diliputi oleh misteri, seakan ada tangan tak kelihatan yang bergerak di belakang para penegak hukum ini, khususnya di jajaran kejaksaan. Oke, kalau ada pihak yang punya dendam pada pihak kejaksaan karena para jaksa melakukan tugas mereka dengan baik dan benar, temukan segera orangnya. Publik pasti akan menaruh simpati. Namun, kalau pihak yang menaruh dendam itu karena misalnya sudah ngasih duit tapi nggak dikerjain, misal lo ini, ya ayo ditangkap saja. Jangan pernah saling menutupi dosa sesama, karena kalau sampai ketahuan, makin jelek saja nama kejaksaan di mata publik. Melihat apa yang terjadi di dalam kasus Pinangki, saya kira moralitas yang disampaikan oleh Mahfud MD itu masih jauh dari pencapaian di kalangan kejaksaan. Saya baca beritanya di tribunnews.com dan Kompas TV. Jaksa Pinangki ini kan sedang ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung RI Jakarta. Saya nggak tahu ini maksudnya rutan khusus yang dipakai oleh pihak kejaksaan gitu ya. Jadi yang mengurus adalah pihak kejaksaan sendiri. Nah, diungkap oleh anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan bahwa ternyata ada perlakuan khusus yang didapat oleh Jaksa Pinangki. Waduh, ini baru dalam proses sidang. Sudah dapat perlakuan khusus? Hal itu diungkap Arteria dalam rapat dengar pendapat bersama Jaksa Agung ST Burhanuddin. Menurut Arteria, saat berada di tahanan Jaksa Pinangki diduga bisa berolahraga sesuka hati. Selain itu, Jaksa Pinangki diduga juga melakukan tindakan semena-mena kepada tahanan lain ketika dirinya hendak berolahraga. Pak Jaksa Agung, apakah benar Jaksa Pinangki mendapatkan perlakuan khusus bisa olahraga? Mau olahraga geser-geser perabotan orang di dalam tahanan, kata Arteria. Atas dasar itu, Arteria mengharapkan kepada Jaksa Agung agar bisa mengungkap aktor yang bermain di dalam kasus Jaksa Pinangki. Hal itu demi mencegah nama baik Kejaksaan Agung tercoreng lebih dalam. Namun, Arteria mengingatkan untuk berhati-hati dalam mengungkapkannya. Ini harus hati-hati karena kalau tidak hati-hati bisa membakar institusi, membakar soliditas internal. Yang menarik perhatian saya juga perkataan Arteria soal disebutnya nama Jaksa Agung dalam kasus Pinangki. Saya kecewa kemarin ada nyeret-nyeret nama Jaksa Agung dan juga nyeret-nyeret nama Pak Ketua Mahkamah Agung untuk masalah pengurusan fatwa bebasnya Pak Joko Chandra, ujarnya. Jangan sampai kasus ini ditunggangi oleh kepentingan yang menggeser posisinya Pak Jaksa Agung. Mungkin maksud Arteria mengajarkan agar kita tidak berprasangka buruk dulu pada Jaksa Agung. Toh kalau dilihat dari masa kerjanya, memang belum setahun ST Burhanuddin menjabat sebagai Jaksa Agung. Kalau ada banyak oknum di jajarannya, akan butuh waktu tahunan untuk membersihkannya. Soal perlakuan khusus terhadap Pinangki di rutan itu sudah mencoreng lembaga kejaksaan loh. Ini adalah peringatan bahwa ST Burhanuddin mesti kerja keras untuk bersih-bersih.
Apalagi kalau sampai nanti bisa terungkap lagi ada oknum lain yang bermain di kasus ini. Ingat, kuncinya ada di akhlak, moralitas maksudnya.